Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari kantor Diskominfo di Komplek Balai Kota Jalan Ki Gede Sebayu nomor 12 94 Pas Sebayu FM Tegal. Hari Selasa hari ini awal Agustus 2023, 1 Agustus ya 2023 hari ini. Dan setiap Selasa setelah kemarin selama 3 pekan kita nggak ketemu sama beliau Dr. Dodi. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini beliau bisa menyapa dan menemani kita selama 1 jam ke depan, kurang lebih sampai nanti jam 10 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi Pak Dr. Dodi. Selamat pagi Mas Ival, sahabat Sebayu FM. Yes. Semangat, sehat, kuat, tetap bermanfaat. Amin, amin. Terima kasih Pak Dodi. Ya. Seneng loh dok. Gimana? Dari kemarin 3 pekan, waduh, saya juga banyak yang nanya terus terang. Oh ya. Iya, ini Pak Dodi kemana? Pak Dodi kemana? Banyak fan yang nanyakan ke situ. Ya. Jadi alhamdulillah yang kemarin menanyakan kehadirannya Pak Dodi, alhamdulillah pagi hari ini beliau sudah bersama kita semuanya. Dan mudah-mudahan apa yang nanti kita obrolkan, kita obrolin nanti ada manfaat. Dan saya percaya banyak manfaat yang akan kita peroleh dan kita dapatkan ya dok. Mudah-mudahan seperti itu. Ya dok, kita akan berbicara tentang wajah Popeng jadi tak pede lagi, karena kan di masyarakat kadang suka menemui mereka yang punya wajah Popeng, kemudian ya mungkin mengurangi rasa percaya diri bagi mereka ini dok ya. Betul. Kadang-kadang memang terjadi seperti itu dan Popeng ini menjadi problem tersendiri tentunya. Tidak hanya untuk kaum hawa, kaum perempuan, tapi juga kadang-kadang kaum pria pun merasa tidak percaya yang kurang itu. Nah, apa yang menyebabkan Popeng dan apakah Popeng bisa disembuhkan? Bagaimana caranya? Kita akan bahas bersama-sama dengan pakarnya ini ya, dengan Pak Dodi. Hari ini kita akan bicara tentang itu untuk Anda pendengar Sebayu. Yang mau bertanya silahkan nanti lewat 3536008 atau lewat WhatsApp di 0813 29998694. Begitu ya dok ya, seperti biasanya. Oke. Siap-siap yang di rumah. Ya, bertanya yang banyak. Bertanya yang banyak. Sekalipun Anda tidak punya Popeng, nggak ada salahnya bertanya. Karena kan orang bertanya nggak salah ya dok. Ya, betul dong. Ini dok, kalau bicara tentang Popeng, tentu kita bicara tentang penyebab. Awalnya seperti itu. Apa ini yang menyebabkan ada Popeng di wajah ini dok? Ya, oke. Terima kasih Mas Ival. Ya, sahabat Sebayu FM yang Pak Dodi kangen ini. 3 pekan loh dok. Ya, oke. Jadi sebelum kita melihat penyebabnya, kita harus tahu dulu nih Popeng itu apa gitu. Ya. Jadi Popeng itu adalah bekas luka dulu ini yang harus kita pahami. 1, Popeng adalah bekas luka. Ya. Bekas luka yang proses penyembuhannya terjadi sedemikian rupa sehingga permukaan kulit yang ditimbulkannya itu lebih rendah dari permukaan kulit normal. Nah, jadi kata lainnya itu cekung. Jadi cekung. Jeglong nek dalane itu jeglong kan ya bahaya gitu nek dalan ya. Nah, gitu. Nah, berarti kalau kita sudah tahu apa itu Popeng, kita coba melihat penyebabnya itu apa. Penyebabnya tentu adalah suatu luka. Ada luka sebelumnya, ada suatu peradangan atau infeksi atau apapun yang mengakibatkan luka atau hilangnya sebagian jaringan kulit di atas, di permukaan atas, yang mengakibatkan permukaan kesembuhan yang terjadi lebih rendah daripada permukaan normal kulit. Yang sekitarnya ya. Iya, berarti sebelumnya harus ada infeksi dulu. Infeksinya biasanya atau peradangannya biasanya buruk atau tidak bagus atau kotor atau tidak diobati dengan sebaik-baiknya. Nah, biasanya terjadi pada apa ini? Kalau teman-teman paling sering saya sampaikan di sini adalah pada jerawat dan cacar air, orang bilang sini ya. Luka yang lain bisa, tetapi yang paling sering itu aja dulu lah ya. Agar nanti teman-teman itu berpikir, wah ya ding, nek aku jerawatan kudu hati-hati. Nek aku cacar air yo aja sembarangan waton mari, ya kan gitu kan? Ya harus
betul-betul diobati, ditata dengan baik. Ya. Kayak gitu. Ya, itu masih Pak. Ya, itu penyebabnya. Iya. Nah, itu ya ternyata iya, ya. Iya. Yang namanya secara air kadang-kadang mungkin setiap orang pernah mengalami itu semua. Pernah alami ya. Tapi memang disembuhkan dan sembuh. Cuma ada beberapa kasus yang sembuhnya memang meninggalkan luka tadi. Betul. Bekas luka yang tadi yang anehnya disebut dengan bopeng tadi ya, Dok. Iya. Makanya penataan luka, penataan luka atau penataan sakit penyakit pada jerawat dan cacar air. Ya. Itu baik bagi yang menata laksana, dokter sendiri, dan bagi pasiennya atau teman-teman yang mengalami jerawat dan cacar air harus sama-sama bagus dan saling menaati, memperhatikan pesan-pesan dokternya. Sebab kalau tidak, buntutnya adalah kecacatan seperti itu. Dan itu permanen, Dok? Ya, sebenarnya permanen dalam arti tidak bisa kembali ke lutut normal. Seperti sedia kala, tetapi diperbaiki bisa. Diperbaiki bisa. Nah, kalau kita bicara diperbaiki bisa, berarti itu ikhtiar kita. Pokoknya biar caranya ben iso oleh HP daripada tadi, kan gitu kan? Itu. Itu yang harus kita pahami ya. Oke, Dok. Bopeng mungkin ada beberapa kategori ya, Dok. Yes. Betul nggak ini? Ya, betul. Ada bentuk-bentuk yang berbeda kalau teman-teman amati. Cuman biasanya mungkin dokter yang mengamati ya. Jadi tapi mungkin teman-teman bisa ngamati nih, misalnya ada bopeng di wajah atau ada keluarga atau temannya yang dilihat. Bopeng itu ya, kalau kita lihat ada yang bentuknya kotak atau bulat, bawahnya rata. Ya, jadi cetok batasnya itu tegas itu loh. Jadi jeglongnya itu tadi cetok. Ya, kayak kolah itu bak itu kan, atau kayak buletan juga bisa, agak bulat dikit. Bawahnya rata. Ya, batasnya tegas ya. Tapi ada juga yang kedua ini bentuknya kayak ketusuk sesuatu kecil tapi lubang. Tapi kayak ketucep gitu loh, ketusuk sesuatu. Cering kayak kena jarum tapi jarum bengkok atau gimana gitu ya. Ya, ketarik seperti itu ya. Jadi seperti itu, jadi modelnya kecil gitu. Kemudian yang satu lagi adalah yang bentuknya tidak beraturan. Tadi kan bentuknya beraturan ya, bentuknya tidak beraturan, terus pokoknya acak-acakan gitu. Permukaannya kanan kiri batasnya juga tidak tegas. Dasar jeglongannya itu tadi juga tidak rata. Ya, karuan gitu kan. Nah, itu seperti itu. 3 bentuk seperti itu. 3 bentuk ya. Kategorinya ada 3 berarti untuk bopeng ya. Secara umum seperti itu ya, Dok ya. Bisa diobati nggak sih, Dok, yang seperti itu? Ya, Pak Dodi tadi katakan semua ada solusinya, SAS. Nah, Pak Dodi tadi katakan yang pertama kita semua itu harus mencegah. Kalau sakit cacar air, kalau sakit jerawat, kalau sakit apapun harus berobat sampai sembuh dan sebagus-bagusnya. Artinya jangan sampai kita itu mengalami luka atau bekas luka seperti itu. Karena ini sulit. Bahkan Pak Dodi bisa katakan Pak Dodi itu tidak suka berjanji-janji tanpa bukti ya. Karena itu memang sulit untuk kembali seperti semula. Bahkan tidak bisa. Tetapi Pak Dodi katakan kalau SAS itu semua ada solusinya. Itu bisa diperbaiki. Bisa diperbaiki dengan ikhtiar kita, dengan teknologi sekarang dan sebagainya. Meskipun semuanya kembali pada respon kulit masing-masing. Nah, kan tidak bisa kita menggunakan sumber daya dan modalitas pengobatan apapun, memaksakan apapun sehingga itu harus kembali seperti biasa. Tidak bisa. Respon tetap pada pasien atau seseorang yang terkena sakit itu. Nah, itu gunanya bahwa pengobatan tetap merupakan ikhtiar, upaya merupakan ikhtiar. Ada solusinya tadi. Kalau sudah ada solusinya seperti itu, kemudian apakah bopeng yang pernah terjadi kemudian sudah menemukan solusi bisa mulus seperti semula nggak, Dok? Ya, kalau kita bicara tidak bisa kembali seperti kulit semula lagi, kalau bicara diperbaiki bisa, tentu mungkin dinaikkan dengan beberapa. Tadi kita lego. Mungkin bisa ada kenaikan beberapa derajat, mungkin bisa agak samar dan sebagainya. Tentu pengobatan atau penata laksanaannya memerlukan kompleks juga. Jadi ada beberapa
modalitas pengobatan yang harus bersama-sama, tidak satu saja. Ya, jadi tidak bisa dengan cara ini saja cukup, enggak gitu kan. Kenaikannya juga berbeda, permukaannya juga sudah berbeda. Tadi kan Pak Dodik bilang legoe tadi itu, cekungnya tadi itu permukaan bawahnya kan bisa berbeda, ada yang kasar, ada yang rata. Kalau yang rata masih lumayan agak naik, dinaikkan bisa sama dengan sekitarnya, tapi batasnya kan tetap ada, misalnya kayak gitu kan. Nah, cekungnya diperbaiki, permukaan sekitarnya bisa saja masih belum rata. Itu yang Pak Dodik maksudkan, bahwa kecacatan itu bisa diperbaiki, tapi tentu tidak sesempurna kulit yang seperti biasa. Karena ini sudah terjadi perbedaan permukaan, ada bagian jaringan yang hilang juga. Perlu waktu berapa lama ini, Dok, kalau misalnya untuk bisa tiap orang berbeda-beda. Tergantung. Tiap orang berbeda-beda, tergantung respon seseorang, imunitas seseorang, respon kulit seseorang, ya, daya tahan seseorang, gizi seseorang, kesehatan seseorang, itu mempengaruhi. Ya, kalau orang sensitif lebih mudah bereaksi berlebihan, ya tentunya bisa akan lebih lambat dan seterusnya. Ya, tiap orang berbeda-beda dan tergantung modalitasnya. Modalitas akan digunakan terapi apa dan sebagainya. Ya, karena yang dikatakan sembuh atau baik atau sama dengan sekitarnya tentu kan tergantung alatnya juga. Ya. Teknologi kembali berarti. Iya, kembali teknologi. Tapi tetap teknologi tidak bisa mempengaruhi respon seseorang. Ya, karena tidak bisa dipaksa. Tidak boleh alat itu memaksa seseorang atau pasien. Ya. Oke, siap. Dan untuk Anda yang saat ini tengah bergabung di 94 Sebayu FM, atau Anda yang saat ini mendengarkan lewat streaming, atau mungkin Anda yang saat ini tengah menyaksikan lewat YouTube-nya Sebayu, selamat pagi. Kalau Anda punya pertanyaan seputar apa yang menjadi pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini, silahkan Anda bisa bertanya lewat telepon di 3536008 atau lewat WhatsApp di 0813 29998694. Kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Tetap di 94 Sebayu FM Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sebayu FM, nantikan kisah-kisah misteri, kisah horor, kisah mistis di channel YouTube Sebayu FM. Buat kalian yang punya kisah horor, kisah mistis, kirimkan kisah kalian ke email sebayu94fm@gmail.com. Kita akan ceritakan kisah-kisah mistis kalian. Kita tunggu. Informasi dan berita teraktual, Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemat dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Podcast Sebayu FM. Sebayu FM. Pernah nggak sih masuk ke sekolah? Bro, ayam larung, natural. Hai, sapose sahabat podcast. Kayak gitu aja. Aja. Kamu ketinggalan. Pimpin dong. BWP semangat. Guningnya di sini. Kasim. BNN Pusat dari Kat. Hujan. Masa di kita ngomong diambil? Enggak. Diambil mas. Diambil, ngomong. Caranya mau kopar, banyak sing buri. 2, 3. Hai. Hari ini. Dan hari ini kita bakalan di sini juga ada menu barunya loh. Menu barunya ada rendang asam. Oh. Ya, oke, action. Apalagi kalau yang mau lebih hemat ini sistemnya. Harganya terjangkau. Kayaknya ikutin kita terus di Sebayu 94. Sorry, ulangi dan kan udah makan banyak ya, dan buat kalian yang mau penasaran biasanya kupat bongkok ini juga orang Tegal makannya itu pas pagi buat sarapan gitu, atau sore-sore gitu bisa ya? Oh nggak bisa. Sore ya. Tetap di mangan-mangan. Yuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Nah. 1, 2, ya. Ngapain ini dibuka? Oh iya. Sekarang kita langsung ketok pintu aja. Pak Haji ada di mana nih? Yuk, ikuti saya ya. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Podcast Sebayu FM. Sebayu FM. Harga kebutuhan pokok naik. Harga komoditi sayuran juga ikut naik. Ayo beli sekarang juga. Borong sebanyak-banyaknya. Ayo beli yang banyak, nanti kehabisan. Harga naik. Banyak dari kita yang berpikiran khawatir kalau tidak belanja sekarang. Bisa saja besok harga barang naik. Jika tidak belanja sekarang, maka esok hari barangnya sudah tidak ada. Pasti semua berpikir, solusinya adalah menimbun barang. Tahu nggak sih, itu semua termasuk dalam panic buying. Panic buying adalah aktivitas membeli barang secara berlebihan karena khawatir akan sesuatu hal buruk terjadi.
Hal itu jelas menyebabkan kelangkaan serta tingginya harga di pasaran. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tenang. Beli sesuai kebutuhan saja. Tidak perlu panic buying. Masyarakat harus tetap tenang dan tidak melakukan penimbunan barang. Membeli barang secukupnya dan sesuai kebutuhan akan membuat kita terhindar dari panic buying. Justru sebaliknya, dengan panic buying, maka harga akan terus melonjak. Barang menjadi langka dan masyarakat kesulitan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan. Perlu diingat bahwa kebutuhan dengan keinginan merupakan hal yang berbeda. Sehingga ketika kita ingin berbelanja, beli yang memang benar-benar menjadi kebutuhan kita. Sebayu FM. Ya, kembali lagi kita di talk show bersama dengan Dr. Dodi Suartono, spesialis kulit dan kelamin hari ini. Dan topik kita adalah tentang wajah Bopeng jadi tak pede lagi. Dan tadi sudah ngobrol banyak tentang apa yang menyebabkan, sebagaimana solusinya, pengobatannya, ya dok, jangka waktunya yang diperlukan ketika kita mengalami seperti itu, pengobatan yang benar itu yang bagaimana. Tadi sudah disampaikan seperti itu sama Pak Dr. Dodi. Dan untuk Anda sekali lagi pendengar Sebayu dimanapun Anda berada, silakan yang mau bertanya monggo. Banyak kesempatan untuk Anda bergabung bersama kami hingga nanti jam 10 waktu Indonesia Barat. Silahkan Anda bertanya lewat 353608 atau lewat WhatsAppnya Sebayu di 081329998694. Ini sebelum kita bahas pertanyaan yang sudah masuk Pak Dodi. Oke. Untuk jenis kulit yang berjerawat, apakah ini berpotensi juga untuk membuat bopeng di wajah, dok? Jerawat, bekas jerawat maksudnya. Oke. Terima kasih sahabat yang bertanya. Jadi kalau kulit bertipe apa tadi, berminyak atau apa dan sebagainya ya. Kulit berjerawat ini. Kulit berjerawat atau kulit yang saya menangkapnya adalah kulit yang bertipe mudah jerawat. Ya. Ya tak? Kulit yang bertipe atau berkarakter mudah berjerawat itu dikorelasikan, dihubungkan dengan kemudahan jerawat saja. Ya, kemudahan jerawat saja. Jadi orang yang bertipe mudah jerawat atau sensitif berjerawat itu adalah orang yang tipe kulitnya lebih mudah terkena jerawat dibandingkan dengan orang lain yang tidak sensitif jerawat. Ya. Nah, tetapi dalam hubungannya dengan bopeng tidak harus. Nah, mengapa demikian? Kalau orang kulitnya gampang jerawat tetapi sembuhnya baik juga, kan tidak sampai terjadi bopeng. Ya. Nah, orang ini disiplin, bagus, tertata, baik, merawat diri. Saya tahu nih, saya ini sensitif jerawat. Ya. Sidik-sidik jerawat, lagi tegang sidik jerawat, stres sidik jerawat. Ya. Aku tak noto awakku, begitu jerawat diobati dan sebagainya, sehingga tidak terjadi pemburukan. Ya. Bahkan kalau kita bicara tentang bopeng dan sebagainya, ada orang yang tidak mudah jerawatan, tapi suatu ketika jerawatan tidak berobat dengan sungguh-sungguh, dikorek-korek sendiri, pencet sendiri, korek-korek kok belum sembuh, dikorek-korek sendiri dan sebagainya, akhirnya terjadi kecacatan di situ. Ya, padahal sebenarnya dia kulitnya sebenarnya tidak mudah berjerawat. Jerawat kan boleh setiap orang sewaktu-waktu bisa kena, kan gitu kan? Nah itu, jadi jangan khawatir. Ibu atau mas atau bapak bertipe kulit mudah jerawat,
tenang saja, sepanjang Bapak Ibu sekalian bersungguh-sungguh menata diri. Oke. Ya. Jadi nggak usah khawatir. Tidak usah khawatir. Wah, aku mesti harus jadi bopeng. Tidak. Bopeng itu adalah dampak buruk dari berbagai hal yang tidak sesuai. Ya, itu tergantung penanganan dari awal. Berarti mungkin seperti itu ya, Dok. Iya, menata diri sejak awal dan sebagainya. Ini ada pertanyaan yang sudah masuk lewat WhatsApp Pak Dodi. Misal ada kulit kering tapi bentuknya kayak kutil tapi kecil, kemudian posisinya berdiri. Oh ya. Ya, apakah ini ada obatnya tanpa harus operasi nih Pak Dokter? Ini mungkin keluar dari tema ya. Ya, nggak apa-apa. Pokoknya silakan teman-teman. Selagi Pak Dodi di sini sama Mas Ifal bertanyalah gitu. Ini dari Mbak Dewi yang ada di Pepedan. Ya, oke. Mbak Dewi dari Pepedan. Jadi benjolan kecil ya di wajah, di permukaannya yang hitam tumbuh bertangkai berdiri tegak gitu ya. Atau bertangkai atau belalai gitu ya. Ya itu orang bilang seperti itu kutil ya memang ya. Kutil itu kebanyakan lazimnya merupakan pertumbuhan berlebihan dari lapisan tanduk kulit. Jadi begini Mbak Dewi dan Mas Ifal dan pendengar Sebayu sekalian, lapisan paling atas dari kulit kita itu adalah lapisan tanduk namanya. Jadi lapisan tanduk kulit namanya ini ya. Nah pada orang tertentu yang sensitif atau bakat atau yang berkarakter tertentu tadi itu, berkarakter gampang timbul kutil, maka lapisan tanduk kulit itu dapat mengalami pertumbuhan berlebihan. Ya, itu bisa terjadi di wajah kecil-kecil. Pertama kali mungkin seperti andeng-andeng, dulu kok tidak ada apa-apanya kulit saya ini, kok tiba-tiba ada hitam. Lama-lama 3 bulan 6 bulan kemudian kok rada kandel, rada tukul, rada dawa sithik, rada muncul, rada memanjang. Nah itu, nah ini biasanya mungkin di leher juga ada nih, Mas Ifal atau teman-teman Sebayu FM. Coba lihat di leher, betul. Di dada, di dekat telinga, bahkan mungkin di punggung ya, Dok. Nah, punggung ya, dekat itu ya. Nah itu beberapa hal yang dapat dikatakan sering terjadi. Itu tidak harus berhubungan dengan usia tertentu, usia muda pun kalau dia memang karakternya sensitif atau mudah mengalami pertumbuhan berlebihan seperti itu dapat saja terjadi. Nah, kalau demikian karena ini adalah suatu keadaan yang tidak sesuai dengan kulit biasa, dengan kulit yang normal yang tidak ada pertumbuhannya, ya tentunya ada suatu tindakan untuk pengobatannya. Nah, tapi tindakan zaman sekarang meskipun sifatnya operatif, tidak usah dibayangkan kalau operasi itu harus pakai pisau, pakai benang, berdarah-darah kan gitu, tidak usah. Ya, kalau zaman sekarang pakai misalnya ada terapi electrosurgery ya, bedah listrik dan juga bedah laser. Ya, itu sangat menolong. Ya, sangat menolong teman-teman masyarakat kita bisa tertolong banyak dengan itu. Sakitnya juga sangat minimal, perdarahan minimal atau bahkan mungkin tidak ada. Ya, jadi itu membantu. Jadi jangan takut atau alergi dengan kata operasi atau bedah. Bedah itu tidak dengan pisau, dengan laser bisa juga, dengan listrik juga bisa. Jadi tidak ada obat yang secara khusus non operatif, misalnya dikasih cairan terus langsung hilang dan sebagainya, itu malah berisiko. Ya, hati-hati, kadang-kadang ada penawaran seperti itu dari masyarakat ya. Orang-orang tertentu itu malah ngenani liane, kulit yang normal malah pada kena, berdampak buruk. Ini banyak yang terjadi. Ya, banyak yang terjadi. Datang sudah dalam keadaan hancur kulitnya, anak-anak karena baca di mohon maaf ya, baca di oknum YouTube ya mungkin ya. YouTube, wah itu menghilangkan kutil pakai zat ini, sabun, tambah ini, injet dan sebagainya. Wah, datang sudah hancur-hancuran, sudah ruwet, padahal wah misalnya wajahnya cantik, kulitnya bagus, tahu-tahu malah hancur karena itu. Mohon maaf tadi saya menyebutkan contoh itu agar kita semua berhati-hati menyikapi segala sesuatu yang masuk ke kita, persepsinya harus positif ya. Oke. Siap. Kemudian ini ada pertanyaan lagi. Selamat siang, ini dari Mbak Ami yang ada di Bumi Jawa.
Mau nanya kenapa kalau musim kemarau kulit muka bisa kasar, kayak kudis tapi tidak gatal. Gimana nih dok solusinya? Ya, oke. Jadi gini, Mbak Ami di Bumi Ayu, Bumi Jawa. Bumi Jawa. Bumi Jawa. Oh, Bumi Jawa. Ya, daerah dingin sana ya. Yes. Baik kalau gitu, ya. Nah, orang pada saat kemarau berarti lebih banyak debu, panas, asap, kotoran dan sebagainya. Nah, tergantung dari bagaimana kita menata laksana diri kita, kulit kita. Kalau kita misalnya membiarkan diri kita kena kotoran, debu, asap yang berlebihan terlalu lama sehingga nempel di kulit kita, padahal kulit kita itu kalau suhu panas dan kotoran itu bereaksi. Reaksinya apa? Keluar keringat dan minyak yang banyak kan? Ya, betul. Nah, ketika itu terjadi, maka kulit kita dinempel di kulit kita ini nempel apa? Kotoran, debu, asap, panas plus keringat dan minyak. Ya. Nah, kita bisa bayangkan di situ. Nah, dalam keadaan orang yang normal sekalipun dengan keadaan seperti itu wes mesti rasa rapi kayak raka penak itu, tidak enak, tidak nyaman, gatel, ada sisik pasti, ya. Nah, lebih-lebih lagi pada orang tertentu yang memang kulit wajahnya sensitif. Ya. Sensitifnya apa? Yang paling sering yang seperti Ibu sampaikan itu kemungkinan besar adalah kemudahan seseorang untuk mengalami peradangan kulit di bagian kulit yang bawahnya banyak mengandung kelenjar minyak. Nah, wajah kita itu kelenjar minyaknya banyak di bawah kulitnya. Jadi kulit kita ini di bawah kulitnya ada banyak pabrik minyak, saudara. Ya, kelenjar itu pabrik minyak kulit. Ya, pada orang tertentu Mas Ifal dan teman-teman itu ada yang kulitnya sensitif. Sensitifnya adalah kulit di bagian tersebut itu lebih mudah meradang. Ya. Meradangnya karena apa? Satu, karena daya tahan yang nggak bagus. Yang kedua karena faktor dari luar, kotoran, debu, asap dan sebagainya, atau pemakaian kosmetik tertentu yang tidak sesuai dengan kebutuhan kulit kita. Apalagi tadi yang Ibu katakan tadi, sudah kotoran, debu, asap, minyak, keringat plus kosmetik yang mungkin tidak sesuai. Wah, sudah wajah ini akan menjadi ajang pertempuran. Ya, luar biasa. Ya, luar biasa. Nah, makanya kalau Ibu tahu seperti itu, ya Mbak siapa? Ami. Mbak Ami ya Ami, tadi ya? di Bumi Jawa. Ya, itu tahu. Berarti Ibu sudah mendeteksi nih, niteni. Aku kalau kemarau kok begini. Ya, pastikan kunci dasar perawatan wajah itu dipegang. Ya. Pertama kesungguhan, kedua kebersihan, ketiga perlindungan. Nah, rumusnya itu ya teman-teman ya. Rumusnya itu sungguh-sungguh. Jangan lagi katakan aku malas sih, aku malas. Jangan. Sungguh-sungguh. Yang kedua kebersihan. Cuci muka pagi, siang, sore, malam. Pakai sabun yang lembut saja. Ya, dan sebelum wudu itu harus cuci muka itu ya. Jangan sampai langsung kena keringat barang langsung ya. Nah, kalau itu dilakukan dengan tertata, maka nanti akan kelihatan gatalnya, kasarnya itu betul-betul hanya karena kulit sensitif atau karena faktor dari luar itu. Ya. Okay. Yang jelas bisa diatasi, bisa dicegah, ada solusinya. Semua ada solusinya. Yes. Oke, siap. Aduh, ada yang telepon ya. Sebentar. Ya, silakan. Selamat pagi dengan Sebayu. Selamat pagi Mas Ipa. Iya, dengan Ibu. Ini sama Teh Nina di Slawi. Teh Nina di Slawi. Oke. Pertanyaannya apa Teteh? Iya, selamat pagi dokter. Pagi Teh Nina. Ya, ini mohon izin bertanya Pak Dokter. Yes. Iya, betul tadi apa yang dikatakan ya. Ada yang serupa gitu. Jadi kulit aku kan lagi ngonsumsi obat yang sehari-hari, ada obat yang diminumnya dok. Nah, setelah minum obat itu kok di kulit aku tuh di leher, kaki, terus aku menemukan 8 yang seperti kutil tapi bukan jerawat, seperti jerawat. Tapi kalau aku disalepin itu kayaknya semakin bengkak, terus aku cabut pakai gunting kuku seperti ada akarnya gitu dok, terus bolong gitu kulitnya, dan itu sakit ya. Itu
penyebabnya itu apa sih dok? Apakah kelebihan kolesterol atau protein? Terus lalu obatnya harus seperti apa? Apakah itu jamur atau apa sih itu atau mata ikan atau apa sih itu? Itu di mana ya benjolan-benjolannya? Oh di leher, terus di apa namanya? Punggung, dada. Di punggung nggak ada, terus di perut, terus sama di betis ya, kecil seperti jerawat, tapi kok ada akarnya. Kalau jerawat kan kayak nanah gitu ya. Oke. Warnanya? Warnanya apa, kayak coklat muda atau apa gitu ya? Oke. Oke, baik. Siap. Gitu. Oke, baik. Terus itu mata ikan bukan sih, aku kan nggak ngerti kalau mata ikan tumbuhnya di mana aja. Oke, siap. Mungkin itu aja dong. Oke, Teh Nina. Terima kasih. Matur nuwun sangat. Ji, sami-sami. Salam sehat dari Selawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Nina yang ada di Selawi. Pertanyaan luar biasa banget ini, Dok. Ya, oke, Teh Nina. Oke. Jadi pertama ini Pak Dodi akan membantu menjawab dengan berbagai kemungkinan karena Pak Dodi tidak melihat visualnya ya. Tidak melihat visualnya dan terbatas komunikasinya. Yang pertama tadi Teh Nina kan kelihatannya kan mau menceritakan ada riwayat pengobatan sesuatu ya. Kemudian habis itu timbul bintik-bintik atau bintik-bintik yang warna coklat atau kemerahan yang seperti tadi bilang jerawat atau apa gitu kan. Mirip dengan jerawat. Mirip dengan jerawat atau apa. Nah, jadi begini, meskipun tidak sepenuhnya karena Pak Dodi tidak bisa melihat langsung, tetapi memang ada seseorang yang kulitnya sensitif habis minum sesuatu, obat atau suplemen atau jamu atau herbal atau apapun, itu kulitnya bereaksi berlebihan dengan memunculkan lesi atau kelainan-kelainan berbentuk bintik-bintik merah atau coklat yang mirip jerawat itu tadi, atau bahkan benjol kecil-kecil. Tadi dikatakan di punggung ya, di punggung bisa, di wajah juga bisa, di betis tadi ada, ya, di leher ya, kadang-kadang di dada, di lengan juga bisa, tapi bisa berbeda-beda. Nah ini Pak Dodi katakan sekali lagi, bukan karena faktor obatnya ya, Pak Dodi tidak berbicara obatnya itu salah atau jahat atau tidak, tetapi berbicara tentang reaksi kulit seseorang yang berlebihan terhadap bahan tertentu. Nah apabila ini terjadi, karena ini tadi ini kan sekilas info ya, boleh Teh Nina berkonsultasi dengan dokter kulit terdekat agar Teh Nina dapat mendapatkan kejelasan, karena dokter itu melihat secara visual ya secara pasti. Nah itu kalau Teh Nina tadi ingin mengkorelasikan antara apa yang diminum dengan munculnya merah-merah itu, dan sebelumnya tidak ada. Nah kemudian yang kedua, Teh Nina tadi kan melakukan suatu provokasi, dan lu kebenjolan itu dikorek-korek. Itu Pak Dodi sekaligus memberikan edukasi di sini. Ketika ada suatu kelainan dalam diri panjenengan semua, wahai sahabat-sahabatku Sebayu FM dimanapun berada, jangan dilakukan provokasi seperti itu, dikorek-korek, dicabut-cabut, digunting-gunting kau ketokan kuku atau dicabut. Jangan ya. Sudah ya, karena kita tidak dapat memastikan apa yang kita lakukan itu benar tidak, kuman bisa masuk, alatnya itu bersih atau tidak, akan sampai mengakibatkan perubahan lebih buruk lagi. Nah kalau yang kedua ini Pak Dodi katakan itu tidak selalu harus berhubungan dengan obat-obat yang diminum. Ya sekali lagi saya tidak mengatakan obat-obat itu baik atau buruknya, tetapi kalau kita bicara tentang apa yang dikatakan tadi, mungkin itu muncul bersamaan saja dengan pasca minum obat, tidak harus berhubungan dengan obatnya. Ya seperti kutil atau seperti benjolan dan sebagainya. Nah biasanya tergantung Teh Nina, dilihat itu waktu memprovokasi itu ada perdarahan enggak,
ada luka enggak, kemudian ada nanah enggak, dan seterusnya, seperti ada akar enggak. Kalau sampai seperti itu ya dapat saja itu merupakan suatu pertumbuhan lapisan tanduk kulit yang berlebihan, juga bisa disertai dengan pertumbuhan jaringan di dalamnya juga bisa. Jadi Pak Dodi memberikan anjuran yang terbaik kepada Teh Nina, konsultasi dengan dokter terdekat agar secara visual dapat dilihat. Ya. Jadi kondisinya seperti apa gitu. Ya, dan selama itu jangan diobok-obok dong. Ya toh. Nanti malah rugi sendiri, dan pasti kalau ada sesuatu yang sudah diobok-obok rugi kita. Ya, kecacatan dan sebagainya. Oke. Ya, terima kasih Teh Nina. Di Slawi Teh Nina, terima kasih pertanyaannya. Kemudian selamat siang Pak Dr. Dodi, kemana aja selama ini nggak siaran? Ya. Selamat siang. Dari Wina yang ada di Selerok. Ya. Dokter nanya di luar tema. Ya. Anak saya pernah jatuh dengan luka lumayan dalam dan dijahit di dagu. Bekas jahitannya masih terlihat jelas, Dok. Butuh berapa lama untuk memudarkan bekas jahitan itu? Ya, di dagu. Ya, tadi gini, luka bekas jahitan di dagu. Nah, nanti tolong diidentifikasi, Ibu Vina ya. Wina. Apakah bekas luka itu rata dengan permukaan kulit di sekitarnya, lebih tinggi dan lebih tebal dari sekitarnya, atau cekung? Nah, seperti itu ya. Ada 3 kemungkinan. Rata permukaannya tapi kasar, atau menebal, jadi hipertrofi, atau bahkan mungkin terjadi keloid atau apa. Nah, itu udah berapa lama juga ya? Berapa lama? Nah, nanti tolong diperhatikan Bu Wina ya. Berapa lama itu terjadi setelah pasca kejadian ya? Misalnya timbulnya penebalan itu 5 bulan setelah kejadian kecelakaan, misalnya kayak gitu kan? Nah, atau 6 bulan atau 8 bulan dan seterusnya. Atau beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ada 3 bentuk bekas luka itu rata. Rata itu artinya yang gerunjal-gerunjal tapi roto. Batas lukanya itu tetap di situ saja. Ya, itu jaringan parut namanya. Yang kedua, kalau batas lukanya itu melebihi batas luka aslinya. Jadi jahitannya mesak garis gitu, tapi itu kuadel gedibel lebih ya itu ya. Itu apakah cenderung menjadi keloid dan sebagainya, ataukah mungkin justru cekung, legok. Ya, seperti itu. Jadi ini keadaan-keadaan yang perlu diperhatikan pasca luka, atau memperhatikan bekas luka yang pertumbuhannya berbeda dengan luka aslinya. Ya. Nah, tentu penangannya berbeda-beda, ya, penangannya berbeda-beda. Tetapi kalau sudah terjadi jaringan parut, ketiga bentuk tadi, itu tentu akan memakan waktu lama, dan Pak Dodi selalu katakan ini tidak bisa kembali lagi ke bentuk normal, kulit seperti semula, tetapi bisa diperbaiki, semua ada solusinya. Nah, itu kalau bekas luka yang menimbulkan perubahan permukaan. Tetapi kalau bekas lukanya itu hanya menimbulkan bekas berupa perubahan pewarnaan, jadi hanya bekas hitam, bekas putih, bekas coklat, atau bekas agak merah, ya tentunya tidak seburuk kalau terjadi perubahan bekas permukaan tadi itu, bekas permukaan. Ya, tadi dokter akan membutuhkan visual untuk melihat dan berbicara lebih lanjut tentang penanganannya, apalagi tentang waktunya. Karena setiap kali pengobatan, waktu membutuhkan modalitas pengobatan dan membutuhkan respon dari seseorang. Nah, itu semua akan berresultante pada berapa lama dan seterusnya. Bu Wina, gitu ya. Siap Pak, mudah-mudahan paham, jelas Bu Wina yang ada di Selerok. Kemudian ini dari mamahnya Jojo, muka saya bopeng akibat jerawat parah pada saat hamil, dan setelah melahirkan saya melakukan perawatan mikrodermabrasi sebanyak 8 kali. Tapi ternyata tidak banyak hasilnya, justru pori-pori tambah lebar dan merah karena kulit saya tergolong sensitif. Pertanyaannya, apakah bopeng bisa disembuhkan hanya dengan krim-kriman atau hanya dengan bahan alami? Kalau iya, krim apa saja yang bisa dipakai dan bahan alami apa saja untuk mengurangi bopeng? Terima kasih Pak Dokter. Ya, terima kasih pertanyaannya, bagus ini ya.
Jadi tadi kita telah diskusi banyak ya, dan teman-teman sahabat Sebayu FM sudah banyak mendengar juga bahwa terdapat berbagai macam modalitas, meskipun tidak banyak banget ya. Ya, antara lain tadi yang mikrodermabrasi itu ya waktu itu merupakan salah satu alternatif. Nah, tetapi dari sekian banyak modalitas pengobatan untuk bopeng, itu sehebat apapun alat tetap berhubungan dengan respon kulit ibu. Respon kulit kita. Jadi modalitas terapi itu tidak boleh memaksakan kulit agar memenuhi kebutuhan obat, kebutuhan modalitas terapi. Tidak. Justru modalitas terapi, alat-alat dan teknologi harus menyesuaikan dengan respon kulit. Kemampuan respon kulit bagaimana? Artinya kalau dia memang responnya sedikit, hanya berubah sedikit atau tidak signifikan, sudah berkali-kali melakukan itu, ya tidak boleh dipaksakan. Ya, tidak boleh dipaksakan. Kita boleh mengatakan menggunakan modalitas yang lain. Makanya tadi Pak Dedik katakan dibutuhkan modalitas yang tidak hanya 1-2 tapi mungkin kompleks. Itu pun tetap tergantung dari responnya. Tetapi kalau dengan krim-krim perawatan biasa itu mendukung sifatnya. Mendukung karena ada permukaan yang normal juga harus diperbaiki, dan kemudian kalau pemakaian krim yang bagus dan ditata oleh dokternya ya, kalau dokter tahu itu krim atau zat yang dioleskan itu kan juga masuk ke bagian-bagian cekung-cekung juga itu kan. Nah, itu kan punya efek, meskipun efeknya minimal tetapi sedikit banyak bisa mendukung. Makanya bukan sesuatu yang utama di sini. Itu mendukung saja dari modalitas terapi yang lain. Respon ibu menjadi hal yang utama di sini. Siap. Semakin menarik kayaknya, Yok, dan masih ada beberapa pertanyaan yang harus kita sampaikan ke Pak Dr. Dudi hari ini. Buat Anda Sebayu, jangan kemana-mana, tetap di sini di 94 Sebayu FM Tegal, karena kami akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Harga kebutuhan pokok naik. Harga komoditi sayuran juga ikut naik. Ayo beli sekarang juga. Borong sebanyak-banyaknya. Ayo beli yang banyak, nanti kehabisan. Harga naik. Banyak dari kita yang berpikiran khawatir kalau tidak belanja sekarang. Bisa saja besok harga barang naik. Jika tidak belanja sekarang, maka esok hari barangnya sudah tidak ada. Pasti semua berpikir, solusinya adalah menimbun barang. Tahu nggak sih, itu semua termasuk dalam panic buying. Panic buying adalah aktivitas membeli barang secara berlebihan karena khawatir akan sesuatu hal buruk terjadi. Hal itu jelas menyebabkan kelangkaan serta tingginya harga di pasaran. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tenang. Beli sesuai kebutuhan saja. Tidak perlu panic buying. Masyarakat harus tetap tenang dan tidak melakukan penimbunan barang. Membeli barang secukupnya dan sesuai kebutuhan akan membuat kita terhindar dari panic buying. Justru sebaliknya, dengan panic buying, maka harga akan terus melonjak. Barang menjadi langka dan masyarakat kesulitan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan. Perlu diingat bahwa kebutuhan dengan keinginan merupakan hal yang berbeda. Sehingga ketika kita ingin berbelanja, beli yang memang benar-benar menjadi kebutuhan kita. Ingat ya, bijak berbelanja dan jangan menimbun barang.
944 Sebayu FM Tegal, kembali lagi kita di talk show dengan tema tentang wajah Popeng jadi tak pede lagi bersama narasumber Dr. Dodi Suhartono, spesialis kulit kelamin hari ini, dan menyelesaikan beberapa pertanyaan ya dok, yang masih tersisa hari ini. Selamat siang Pak Dokter, saya mau tanya, apa betul garam dicampur dengan air mawar atau gula pasir atau madu bisa untuk menyembuhkan jerawat dan menghaluskan kulit? Terima kasih. Dari Alena yang ada di Poso, Jalan Poso maksudnya. Ya, sahabat di Jalan Poso, garam dicampur dengan air mawar, atau gula pasir atau madu. Ini kelihatannya bagus untuk perpaduan masakan. Dan kalau bunga mawar ditambah dengan 6 bunga yang lain, jadi 7 bunga, diminum itu jadi sakti. Ya ini bercanda saja Pak Dodi, mohon maaf. Jadi gini, kita Pak Dodi dalam hal ini bersama teman-teman di Sebayu, ini dalam konteks memberikan suatu edukasi untuk menjawab dan menyampaikan beberapa hal-hal tertentu yang bersifat membangun, menyehatkan, menyembuhkan dan sebagainya, tentunya dalam konteks berbasis bukti. Nah, barangkali ada oknum-oknum tertentu yang selama ini mungkin memakai bahan tersebut dapat menolong, tetapi kami dalam konteks medis mungkin belum pernah mendapatkan data bukti tentang itu, karena kami tentu melangkah atau menyampaikan pesan-pesan ini berbasis bukti. Nah, jadi kami tidak bisa mengatakan bahwa itu dapat atau mampu menyembuhkan jerawat dan sebagainya. Nah, tetapi tugas kami di sini adalah memberikan saran kepada panjenengan sahabat tidak Jalan Poso, ya, agar di hari-hari gini, di era-era teknologi seperti ini, kemajuan dunia pengobatan dan sebagainya, silakan berobatlah dengan cara yang sudah memiliki basis bukti yang jelas, agar semuanya dapat memberikan kebaikan dan manfaat bagi sahabat sekalian. Itu pesan Pak Dodi. Tanpa harus mendiskreditkan cara-cara yang tadi yang disampaikan. Terima kasih. Oke, kemudian berikutnya dari Lani yang ada di Selerok. Kulit kaki pecah-pecah, apakah aman menggunakan masker kaki yang menyebabkan kulit kaki mengelupas? Dan di iklannya hasilnya langsung mulus karena kulit kakinya tebal pada mengelupas. Terima kasih. Kulit kaki kasar, tebal dan sering mengelupas. Nah, apapun yang diberikan pada kulit yang mengalami kelainan seperti ini, apakah itu namanya masker ataukah salep atau krim atau lotion, sepanjang itu merupakan bahan yang sesuai yang dibutuhkan untuk kulit yang kasar dan terkelupas tadi, nggak apa-apa. Yang kedua, sepanjang bahan-bahan itu diberikan, disarankan oleh orang yang memiliki kompetensi, silakan. Mengapa Pak Dodi memberikan saran seperti itu? Apapun namanya, apapun bahannya, maka itu semua diharapkan untuk memperbaiki keluhan ibu, keluhan bapak sekalian. Tetapi kalau bahan itu ternyata didapatkan dari sesuatu yang tidak jelas, atau bahan itu sendiri menimbulkan risiko, maka akan terjadi pemburukan. Nah, sekarang tipsnya bagaimana kan? Nah, tipsnya begini. 1. Amati perubahan kasar kulit ini, kulit telapak ini sudah berapa lama berlangsung, ya. Kalau sudah lama kronik kanan kiri nggak sembuh-sembuh, kronik bertahun-tahun berulang-ulang, dan sudah dengan bahan itu ternyata tidak sembuh-sembuh juga, saatnya stop.
bukan lalu melanjutkan dan ganti cara yang lain. Pak Dodi sebenarnya memberikan tips selalu begini, boleh ibu memakai bahan sesuatu dari orang lain tertentu, silakan, siapa tahu. Oke. Sekali oles pagi, sekali oles lagi, kedua kali sore, besok paginya lagi, 3 kali oles cukup. Kalau membaik lanjutkan, kalau memburuk atau tetap stop, datanglah ke dokter. Solusinya sederhana sekali. Semua demi keselamatan dan keamanan panjenengan semuanya. Kan gitu. Ya. Kemudian ini Dok, pertanyaan terakhir mungkin hari ini. Ini dari Kang Idin yang ada di kawasan Tembok Kidul. Saya kok kalau kerja keluar keringat kok nyampe keluar butir kecil putih kayak garam. Itu gimana ya, Dok? Di mana keluarnya? Nempel-nempel di keringat apa di mungkin keringat terlalu banyak, kemudian bentuknya nanti menjadi kayak kristal mungkin putih seperti itu maksudnya. Jadi gini, seseorang itu keluar keringat tentu habis melakukan aktivitas yang banyak, entah itu panas, entah itu kerja yang keras, sehingga mengakibatkan suhu tubuh naik. Ya, Pak Dodi tadi katakan, pada saat kita berkeringat, itu tidak sepenuhnya kulit kita itu dalam keadaan bersih, ya. Dan keringat kita itu bisa bercampur dengan minyak yang pada dasarnya bisa keluar bersamaan, dan kemudian produk-produk kotoran lain yang dikeluarkan dari badan maupun dari sekitar kita, atau pakaian kita yang tidak menyerap keringat. Nah, berbagai hal yang dioleskan dalam diri kita dan berbagai hal yang nempel pada diri kita dapat saja menimbulkan hal-hal seperti itu. Itu adalah sedimen-sedimen atau berbagai macam tertentu kotoran-kotoran yang mungkin kan ada semacam daki atau apa lapisan tanduk kulit kita itu kan kalau kita gosok-gosok itu kan juga ada timbul seperti itu. Soal warna dapat saja tidak sesama, ada putih dan sebagainya. Di samping kalau kita perhatikan keringat itu kan juga mengandung garam, ada putih-putih, tidak sepenuhnya ini juga berupa garam, tetapi kan sudah bercampur dan bereaksi dengan bahan-bahan lain yang ada di dalam kulit kita. Jadi seperti itu. Jadi ini mungkin bisa menjelaskan meskipun tidak sepenuhnya karena Pak Dodi tidak melihat secara visual ya keluhan-keluhan panjenengan itu. Demikian. Kemudian ini sudah lama ini nggak dengerin suara Pak Dr. Dodi. Alhamdulillah hari ini bisa dengerin kembali. Sehat Pak Dodi katanya. Alhamdulillah. Cuma itu aja menyampaikan terima kasih. Mbak terima kasih ya. Semoga kita semua sehat ya. Terima kasih. Dan dokter mungkin terakhir ini Dok yang ingin saya tanyakan, tips agar bopeng ini tidak mengganggu penampilan dan juga mengurangi percaya diri ini gimana Dok? Ya Pertama, kalau kita tahu bahwa kita sudah bopeng ya, itu kalau kita mau melakukan penata laksanaan boleh berkomunikasi, tapi kuncinya tadi tetap kita harus sadar diri dan memahami diri bahwa mungkin tidak sepenuhnya dapat utuh kembali seperti dia kala, itu harus kita pahami. Meskipun alat-alat apapun, tetapi diperbaiki juga bisa ya. Pertama, karena itu faktor fisik, berarti kalau kita bicara tentang bagaimana kita PD itu kan bukan fisik, PD itu kan psikis ya, PD itu psikis. Berarti kita harus mengatasinya dengan faktor psikis juga ya. Caranya bagaimana? Yang pertama, kita harus tahu bahwa seseorang itu tampil itu tidak hanya fisik tetapi juga batin kita itu kan nampak. Apa yang kita ucapkan, cara mata kita memandang, cara kita mendengarkan, cara kita tersenyum, cara kita mengekspresi wajah kita, itu dapat saja merupakan tolok ukur atau sesuatu yang menonjol pada diri seseorang. Misalnya saya berbicara seperti ini, mungkin Mas Iqbal tidak tahu bahwa ada bopeng di pipi kanan saya, tetapi saya menjelaskan senyum, pandangan saya, ekspresi saya itu
merespon pembicaraan teman-teman dan sebagainya, sehingga mereka di sekitar saya itu mendengarkan kata-kata saya, melihat mata saya, melihat cara mengekspresikan diri saya. Mereka tidak sempat melihat bopeng saya. Nah, ini tips-tips yang penting. Jadi apa yang harus kita tonjolkan? Ya, talenta-talenta yang ada pada diri sahabat-sahabat sekalian. Tonjolkan talenta itu tanpa harus bersikap tinggi hati dan sombong atau arogan. Talenta itu tunjukkan, ekspresikan yang bagus, ucapkan yang baik, pandanglah yang mempesona. Maka orang tidak sempat memandang kelainan kita, kelemahan kita. Ini merupakan tips yang bagi Anda coba lakukan. Karena kita harus percaya dan berpikir sehat, cantik, dan mempesona. Terima kasih Pak Dr. Dodi Suartono, spesialis kulit kelamin, hari ini sudah menemani kita, menemani sebaya-sebayu dengan tema tadi wajah bopeng jadi tak pede lagi. Mudah-mudahan yang saat ini memiliki bopeng, setelah tadi ada tips yang harus disampaikan sama Dr. Dodi, menjadi pede tadi ya Dok ya. Mudah-mudahan seperti itu. Kami berharap semuanya sehat-sehat saja ya Dok ya. Amin. Pasti. Harus. Dan demikian sebaya-sebayu talkshow kami dengan Dr. Dodi Suartono, spesialis kulit kelamin untuk kesempatan pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Hari ini tentunya banyak manfaat yang kita dapatkan. Terima kasih dan kita kembali ke acara Nostalgia.